Selamat datang di Pusat Belajar IPA dan Fisika. Kali ini kita akan membahas soal tentang getaran untuk siswa SMP kelas 8. Bersama saya, Mr. Putra. Physics is my business. Oke, kita langsung saja. Soal yang biasanya keluar ketika ulangan, tugas, UN, adalah pada materi getaran kelas 8 lah seperti ini. Bandul berayun dari A, B, C, B, A, B, C, B, A dalam waktu 4 detik, 4 second. Tentukan amplitudo, jumlah getaran, periode, dan frekuensi. Soal getaran hanya berkutat di sekitaran 4 pertanyaan ini saja. Sebelum kita menjawab soal, mari kita cek dulu, mari kita amati dulu yang diketahui dalam soal. Kita lihat gambarnya dulu, di mana titik B inilah titik setimbangnya. Dia bergeser ke dari titik B menuju titik A dengan jarak 5 cm. Kemudian dia kembali ke titik B dan menuju ke titik C dengan jarak dan B ke C juga sama 5 cm. Kemudian, selama dia bergetar dari A sampai A berikut ini, memerlukan waktu 4 detik. Nah, kalau kita sudah paham soalnya, baru kita mulai jawab satu persatu. Amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau simpangan terjauh, di mana dia bergeser di titik setimbangnya. Titik B dia bergeser terus menuju titik A, terjauhnya kan di titik A. Atau titik B menuju ke titik C, terjauhnya kan ke titik C. Jadi simpangan maksimum itu adalah jarak dari titik B menuju titik A atau dari titik B menuju titik C. Jadi simpangannya adalah dari titik B menuju titik A. Berapa ini jaraknya? 5 cm. Atau dari B ke C adalah 5 cm. Jadi amplitudonya adalah 5 cm. Jadi untuk menentukan amplitudo, tinggal lihat jarak dari B ke C atau dari B ke A. Demikian untuk amplitudo. Sudah paham pasti ya. Sekarang kita lanjut ke jumlah getaran. Untuk menentukan jumlah getaran, saya akan perbesar dulu gambarnya. Sebelum tahu ini berapa getaran, kita harus tahu dulu satu getaran itu sampai mana. Satu getaran adalah dari A ke B, ke C, ke B, ke A. Kalau mulai dari A, misalnya kita mulai dari A. Satu getaran itu dari A ke B, ke C, ke B, kembali ke A. Atau pergerakannya seperti ini. Dari A bergerak terus kembali ke A. Itu satu getaran. Terus ini berapa getaran? Untuk menentukan itu berapa getaran, kita harus tahu dulu. A ke B ini udah berapa getaran sih? A ke B, kalau A, B, C, B, A itu satu getaran, A ke B ini saja jumlah getarannya sebanyak 1/4 getaran. A ke B 1/4, B ke C 1/4. Maka dari itu, ini totalnya ada berapa getaran dapat kita hitung dengan cara A ke B ini adalah 1/4 getaran, B ke C 1/4 getaran juga, jadi totalnya dari A menuju C itu adalah 2/4, C sampai C ke B 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. Kita ulangi ya cara menghitungnya. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. 8/4 ini sama dengan berapa? 2 getaran. Jadi sudah gampang sekali menghitungnya untuk menentukan jumlah getaran. Kuncinya kalian harus tahu dulu satu getaran, baru bisa menentukan yang selanjutnya. Nah, kita ulang lagi sekali. Amplitudo dapat lihat dari sini berapa pergeseran dari titik B sebesar 5 cm. Jumlah getaran dapat kita hitung dengan cara 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4,
8/4. 8 bagi 4 sama dengan 2 getaran. Nah, itu untuk jumlah getaran. Pasti semuanya sudah paham. Sekarang kita akan lanjut menentukan periode dan frekuensi getaran. Periode. Apa sih itu periode? Nah, itu yang kita harus tahu dulu. Periode itu adalah waktu untuk satu getaran. Satu getaran berapa sih waktunya? Untuk saya ingat kata kuncinya satu getaran dia butuh waktu berapa menit atau berapa detik. Nah, di sini ada 2 getaran, di mana 2 getaran ini membutuhkan waktu 4 detik. 2 getaran waktunya 4 detik. Yang kita perlukan 1 getaran. 2 getaran 4 detik. Maka 1 getaran butuh berapa detik? Adalah 2 detik. 2 getaran 4 detik, maka 1 getaran 2 detik. Atau periode itu lambangnya T besar sama dengan 2 second. Oke, diulangi lagi sekali ya. Periode adalah waktu untuk satu getaran, di mana di sini diketahui jumlah getarannya 2, waktunya 4 detik. 2 getaran 4 detik, maka 1 getaran 2 detik atau periode sama dengan 2 second. Ini untuk cara logika atau dengan menggunakan arti daripada periode. Kalau kalian mau menggunakan rumus, ada caranya. Caranya, rumusnya adalah T besar sama dengan T kecil per N. Di mana T besarnya ini adalah periode, T kecilnya adalah waktu yang ini 4 detik, N-nya ini adalah jumlah getaran, yaitu 2. Jadi bisa kita tentukan, T-nya 4, N-nya 2, maka ini akan menjadi 2 second. Gampang, mau cara logika, mau cara rumus, terserah kalian. Kalau kalian menggunakan cara rumus, kalian harus mengingat rumusnya. Jangan sampai terbalik. Kalau dengan cara logika, kalau kalian ingat definisinya saja, pasti bisa menemukan jawabannya. Oke, kita langsung menentukan frekuensi. Di mana frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam waktu 1 detik. Atau dalam 1 detik itu ada berapa getaran sih? Nah, itu yang kita tentukan. Kita lihat sekarang. Dalam waktu 4 detik terdapat 2 getaran. 4 detik, 2 getaran. Kita kan membutuhkan 1 detik. 1 detik ada berapa getaran? Maka 1 detik itu ada 2 dibagi 4, setengah getaran. Satuannya setengah hertz atau Hz. Kita ulangi, 4 detik 2 getaran. 1 detik kan setengah getarannya, itu setengah Hz. Atau kalau menggunakan cara rumus, kalau cara rumus itu rumusnya adalah kebalikan dari periode. F sama dengan N per T, di mana N-nya adalah jumlah getarannya 2, T kecilnya adalah waktu, maka ini akan menjadi 2/4. 2 bagi 4 itu sama dengan setengah Hz atau Hertz, setengah Hertz. Jadi, untuk menentukan periode, kalian cari berapa waktu untuk 1 getaran. Kalau mencari frekuensi, berapa jumlah getaran dalam waktu 1 detik. 1 detik itu ada berapa getaran. Jadi sangat gampang sekali menentukan periode dan frekuensi, baik dengan cara logika maupun cara rumus. Sedangkan kalian gunakan yang mana saja. Kalau boleh saran, kalian gunakan yang logika, karena akan ingatnya itu lebih lama. Oke, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.